nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, melanjutkan cerita pada chapter sebelumnya, cerita pada chapter kali ini akan diawali dengan memperlihatkan dua kesatria suci yang saat ini masih berada di dalam kastil. Yap, setelah berhasil mengalahkan dua penjaga kastil sekaligus, tepat di momen ini juga, kita pun diperlihatkan sebuah flashback singkat sebelum si wanita kesatria suci memutuskan untuk datang ke perpustakaan burung hantu. Nah, rupanya tujuan dari wanita kesatria suci adalah untuk menghancurkan perpustakaan tersebut. Sementara kembaran Seng ditugaskan untuk mencari keberadaan Pangeran Loki. Lalu kemudian di sisi lain, kita pun diperlihatkan Robin dan Jaguar di Soul yang sedang membicarakan beberapa hal penting, termasuk peristiwa-peristiwa yang terjadi di Pulau Egghead beberapa waktu yang lalu. Robin mengatakan jika dirinya telah melihat kemampuan yang dimiliki oleh petinggi pemerintah dunia, yaitu Gorosei. Robin juga menegaskan bahwa kekuatan mereka sangat mengerikan. Soul yang mendengar penjelasan dari Robin kemudian menanggapi, ketika Soul masih bergabung dengan Angkatan Laut 22 tahun yang lalu, Soul pernah mendengar rumor tentang kekuatan dari para Gorosei. Soul juga menegaskan mereka memang sangat kuat. Dan bahkan ada rumor yang mengatakan jika para Gorosei memiliki kekuatan keabadian. Itu sebabnya Soul sangat terkejut ketika mendengar informasi dari Robin jika para Gorosei sampai turun tangan langsung dalam insiden yang terjadi di Pulau Egghead. Nah, menariknya, tepat di momen ini, Soul pun kemudian menunjukkan sebuah berita tentang kematian dari Gorosei Saturnus akibat ulah dari kelompok bajak laut topi jerami. Jelas hal ini pun membuat Robin sangat terkejut dan tidak menyangka jika berita tersebut akan menyudutkan kelompok bajak laut topi jerami. Padahal Robin yakin betul jika kelompok bajak laut topi jerami tidak melakukan hal itu. Robin juga menegaskan ketika dia dan kelompok bajak lautnya berhasil melarikan diri, dia masih melihat kelima Gorosei ada di Pulau Elbaf berhadapan dengan robot kuno. Robin juga bertanya-tanya, apakah mungkin robot kuno lah yang telah berhasil menghabisi Gorosei Saturnus? Soul pun kemudian menduga, sepertinya bukan robot kuno yang telah berhasil membunuh Gorosei Saturnus, melainkan ada orang dari pihak pemerintah dunia lah yang telah berhasil menghabisi Gorosei Saturnus. Soul juga menegaskan jika kematian Gorosei Saturnus ada hubungannya dengan kegagalan para Gorosei untuk menangkap kelompok bajak laut topi jerami dan misi penting mereka di Pulau Egghead. Itu sebabnya diangkatnya Gorosei Garling menggantikan posisi dari Gorosei Saturnus seolah semakin menguatkan dugaan jika Gorosei Saturnus memang telah dihabisi oleh pihak pemerintah dunia itu sendiri. Di momen ini, Soul juga menjelaskan sedikit informasi yang dia ketahui tentang Garling Vigerland. Menurut Soul, Garling Vigerland adalah orang yang sangat kejam. Dia juga dikenal memiliki reputasi yang sangat gemilang. Maka dari itu, Soul juga memperingatkan untuk tetap waspada, karena tidak menutup kemungkinan setelah diangkatnya Garling menjadi Gorosei baru, pihak pemerintah dunia akan segera mengambil langkah besar dalam waktu dekat ini. Mendengar hal tersebut, Robin pun kemudian menyimpulkan artinya Gorosei yang bernama Garling itu adalah Gorosei yang paling kuat. Soul pun kemudian membenarkan hal itu. Robin lalu menjawab, pantas saja saat dirinya tinggal di markas Revolutionary Army selama time skip 2 tahun yang lalu, Dragon selalu membicarakan nama Garling dan Kesatria Suci. Yap, rupanya Dragon telah mengantisipasi tentang sosok yang bernama Garling ini sejak lama. Dan bahkan Dragon adalah orang yang akan melawan Garling. Setelah itu, scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di Tanah Suci Merijoa. Nah, di momen ini kita bisa melihat para Gorosei yang tampak kesal atas pergerakan yang dilakukan oleh organisasi Revolutionary Army karena telah menghancurkan kapal-kapal membawa logistik makanan yang akan diberikan kepada kaum naga langit atau Tenryubito.
Bahkan para Gorosei juga mengatakan mereka sudah mulai malas mendengarkan ocehan dari para Tenryubito soal persediaan makanan yang tak kunjung datang. Selain itu, menurut Gorosei Mars, dampak yang ditimbulkan akibat ulah dari organisasi Revolutionary Army ini sampai membuat para Tenryubito saling membunuh untuk memperebutkan makanan. Itu sebabnya Gorosei Mars menegaskan mereka harus segera mengambil tindakan untuk menghentikan organisasi Revolutionary Army. Gorosei Warkuri lalu mengatakan bukan hal yang mudah untuk menghentikan organisasi Revolutionary Army. Mereka selalu menghindari konflik secara langsung dan hanya fokus pada tujuannya. Itu sebabnya hal ini jugalah yang membuat Angkatan Laut kesulitan untuk menangkap mereka. Mendengar hal tersebut, Gorosei Jupiter lalu menanggapi, apakah aku harus turun tangan langsung untuk mengatasi mereka? Karena ini adalah tanggung jawabku sebagai dewa prajurit pertanian. Gorosei Garling lalu menjawab bahwa dirinya setuju dengan pendapat dari Gorosei Jupiter. Menurutnya, mereka harus mencari informasi tentang keberadaan markas dari organisasi Revolutionary Army. Garling juga menegaskan jika mereka tidak segera menghabisi Monkey D. Dragon yang merupakan pemimpin dari organisasi Revolutionary Army, maka hal seperti ini akan terus terjadi. Bahkan organisasi Revolutionary Army akan jauh lebih gila lagi dalam membuat masalah. Itu sebabnya satu-satunya cara mengatasi permasalahan ini adalah menghabisi Monkey D. Dragon. Garling juga mengatakan bahwa dirinya akan ikut bersama dengan Gorosei Jupiter dan membawa beberapa anggota Ksatria Suci. Garling tahu betul, Dragon bukanlah orang sembarangan. Bahkan Garling dengan sangat tegas mengatakan jika Monkey D. Dragon adalah salah satu pemilik kekuatan buah iblis dewa. Nah, ketika Garling mengatakan hal tersebut, kita pun diperlihatkan bayangan dari Dragon dan dua orang lainnya di balik bayang-bayang Dragon. Namun menariknya, apabila kita perhatikan lagi, dua bayangan yang ada di belakang Dragon ini mirip seperti siluet Luffy dan juga Pangeran Loki. Jadi sampai di sini sudah diketahui jika Luffy, Loki, dan Monkey D. Dragon adalah pengguna kekuatan buah iblis dewa. Nah, setelah itu Garling juga mengatakan di antara Luffy, Loki, dan Monkey D. Dragon yang sudah mencapai awakening hanya Luffy dan Dragon saja, sedangkan Pangeran Loki masih belum mencapai awakening. Garling juga menegaskan ketika dirinya mengetahui Dragon masih bergabung dengan Angkatan Laut, Garling sempat mendengar rumor bahwa Dragon adalah orang yang memiliki prestasi yang cukup gemilang di organisasi Angkatan Laut berkat kekuatan buah iblisnya. Itu sebabnya dulunya Dragon adalah kandidat kuat yang akan dijadikan Fleet Admiral, namun dia memutuskan untuk membelot dari Angkatan Laut. Nah, setelah Garling menceritakan apa yang dia ketahui tentang Monkey D. Dragon yang merupakan pemimpin dari organisasi Revolutionary Army, Garling pun kemudian segera menghubungi dua anggota Ksatria Suci untuk segera menemuinya di ruang otoritas Gorosei. Namun sayangnya belum diketahui pasti ya bosku, siapa dua sosok Ksatria Suci yang akan ditugaskan untuk melenyapkan markas dari organisasi Revolutionary Army. Setelah itu Shin pun kemudian berganti dan membawa kita kembali ke Pulau Elbaf, lebih tepatnya di dalam kastil. Nah, setelah berhasil mengalahkan dua penjaga kastil, kembaran Seng ini pun kemudian memerintahkan si wanita Ksatria Suci untuk segera menghancurkan perpustakaan burung hantu. Sementara kembaran Seng akan mencari keberadaan Pangeran Loki, dan tepat di momen ini juga, mereka berdua pun langsung menggunakan teknik teleportasi sihir untuk berpindah tempat. Kemudian setelah itu di akhir chapter, kita pun diperlihatkan saudara kembar Seng ini yang tampak sedang mengamati pesta yang diadakan oleh para raksasa dan kelompok bajak laut topi jerami. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan Luffy, Zoro, dan Sanji yang merasakan aura aneh yang tiba-tiba mereka rasakan di sekitar desa. Nah, itu tadi merupakan analisa manga One Piece chapter 1136. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.